Tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci otak seseorang? Setahun, sebulan, seminggu, tidak, hanya 5 hari. Di sebuah universitas di Jerman, seorang guru politik ajukan pertanyaan yang sama kepada semua siswa di kelas. Dalam masyarakat modern, apakah kediktatoran Nazisme masih ada? Para siswa mendengus jijik. Yang pertama adalah kurangnya basis massa. Kedua, semua orang tidak buta seperti sebelumnya. Selanjutnya, guru mengajukan banyak pertanyaan tentang kediktatoran kepada siswa, tetapi semua orang tampaknya tidak tertarik dengan masalah ini. Jadi guru-guru datang dengan ide, mengusulkan untuk berubah metode pengajaran. Selama 5 hari ke depan, mereka akan mensimulasikan eksperimen kediktatoran cuci otak Nazi untuk merasakan kengeriannya secara mendalam. Mendengar teman sekelas yang memberontak ini merasa sangat bersemangat. Pertama, guru bertanya apa premis dasar kediktatoran. Siswa berbicara dengan antusias, bentuk kesadaran, kontrol, dan pengawasan, tetapi yang paling penting adalah pemimpin, karakter. Inti dalam semua kegiatan. Di bawah suara staf, guru menjadi pemimpin sebagaimana mestinya. Selanjutnya dia menetapkan aturan yang relevan. Sebagai pemimpin, siswa wajib mematuhinya sepenuhnya. Selama kegiatan harus dipanggil Pak Wengel, hanya orang yang berwenang saja yang boleh berbicara. Pembicara dipaksa berdiri. Awalnya siswa sedikit tidak puas. Namun secara tidak sadar semua mulai bertindak sesuai permintaannya. Di tengah kelas, guru menyuruh semua orang untuk berdiri dan mengambil napas dalam-dalam, tetapi ada 2 siswa yang duduk diam. Melihat itu, dia berkata, "Ikuti saja, atau pergi." Keduanya bangkit untuk pergi. Tetapi begitu mereka meninggalkan kelas, mereka berpikir bahwa jika mereka tidak belajar dengan giat, mereka tidak akan lulus. "Jadi saya harus kembali." Guru melanjutkan pelajaran terakhir. Untuk kelompok yang mengatakan disiplin sangat penting, guru menyuruh semua orang untuk berdiri, mengendurkan otot-otot mereka. Setelah itu, mereka mulai menghentakkan kaki pada saat yang sama, berjalan pada saat yang sama. Semua orang seolah-olah telah menjadi bagian dari kolektif, yaitu kekuatan solidaritas, disiplin menempa persatuan. Agar semua orang memiliki pengertian yang lebih kolektif, guru segera berpindah tempat duduk. Biarkan siswa yang hasil buruk duduk di sebelah siswa yang berprestasi baik, saling membantu. Kelas ini membuat siswa merasa sangat baru, yang ingin mengambil kelasnya lebih dan lebih. Tetapi cara mengajarnya yang aneh dengan cepat membuat rekan-rekannya tidak senang. Guru ini mengubah cara mengajarnya yang lama, ingin dalam waktu 5 hari untuk mencuci otak semua siswa di kelas. Untuk mewujudkan kediktatoran, hari kedua kursus cuci otak. Kerumunan siswa dengan antusias duduk di kelas. Bagaimana orang bisa membedakan antara kelompok yang berbeda? Beberapa siswa menjawab seragam, "Tidak salah, kediktatoran yang berkualitas." Pertama-tama perbedaan dan individualitas harus dihilangkan. Sehingga ia menyarankan, selama kegiatan, setiap orang harus berpakaian seragam, kemeja putih dan celana jeans. Sebagian besar siswa setuju pada gilirannya. Tetapi ada juga seorang gadis yang ragu-ragu di pusat perbelanjaan. Tetapi ketika dia melihat teman sekelasnya membeli kemeja putih, dia tidak bisa tidak membelinya. Yang lebih parah lagi, mereka membakar semua pakaian mereka yang lain, hanya menyimpan pakaian seragam seperti yang dikatakan guru. Pada hari ketiga, para siswa semua mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Hanya saja jika dia memiliki karo, dia tidak memakainya karena dia berasa bodoh pakai baju putih. Tapi sangat cepat, hukuman keluar dari kelompok datang. Ketika mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan, guru sengaja mengabaikannya. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan besar dengan penampilan yang seragam. Guru mengusulkan nama organisasi, siswa antusias berbicara. Akhirnya nama organisasi diberi nama Gelombang atas dorongan guru. Para siswa berpikir positif, mendesain logo untuk organisasi, membuat homepage, menempelkan kertas, membuat kartu pos. Melihat orang-orang yang aktif berdiskusi, wajah Karo penuh kekhawatiran, merasa seperti alien yang hilang. Dan ini berarti kolektif perlahan membangun kekuatannya. Teman sekelas selalu diganggu. Karena organisasi, dia berani tidak menerimanya lagi, tetapi memprotes dengan keras. Saat ini, kolektivisme sudah mendarah daging di benak para mahasiswa. Melihat hal itu, mereka berinisiatif untuk maju ke depan membantu. Para preman melihat 2 orang berbaju putih berjalan mendekat dan harus pergi. Guru itu sangat puas. Hasil pengajaran saya. Siswa miskin juga menjadi aktif bergerak maju. Semua orang menyukai kelasnya, mendukungnya.
istrinya tidak mengungkapkan pendapatnya. Rekan-rekan di sekolah semua mendiskusikan gaya mengajarnya dan tidak puas. Tidak lama kemudian kekuatan gelombang juga menyebar ke seluruh kota. Di tengah malam, para siswa melayang-layang seperti angkutan di seberang jalan, melukis tanda gelombang di seluruh dinding, menempelkan stiker buatan mereka sendiri. Gerakan ini mulai tidak terduga, hingga beberapa hari. Bocah itu juga berpartisipasi dengan cara yang tidak terkendali. Pada hari keempat, gelombang semakin terbentuk, para siswa sangat percaya pada organisasi mereka. Mereka bersatu, gelisah dan radikal. Semua siswa yang menentang dianggap orang luar, bahkan dengan sapaan seragam, mereka yang tidak mengikuti akan dicegah memasuki pintu. Karo merasa ada yang tidak beres, berubah menjadi lelucon, berharap guru bisa menghentikan percobaan. Tetapi guru tidak setuju karena masalah kecil yang menghabiskan banyak uang. Guru ini akhirnya mampu melakukan cuci otak siswa dalam 5 hari, mendirikan organisasi diktator, mendominasi semua orang. Tetapi dia tidak menyangka, kelas eksperimen ini apa konsekuensi seriusnya. Organisasi gelombang semakin kuat, para siswa di balai kota menggambar tanda gelombang, menyebut diri mereka geng gelombang, tidak mengenakan seragam mereka. Mereka akan dicegah memasuki stadion untuk menonton pertandingan, karena seseorang telah membagikan selebaran untuk mencegah gelombang, dan stadion hampir menjadi pertempuran berdarah. Para siswa yang berpartisipasi dalam pertandingan bahkan lebih bersemangat. Lebih dari layak, menggunakan kekerasan terhadap lawannya lagi. Istri guru akhirnya tidak tahan lagi, mulai menyalahkannya. Dia menikmati kultus buta para siswa yang menggunakan titik ini untuk memanipulasi pikiran mereka. Guru berpikir bahwa istrinya cemburu. Meskipun dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dia tidak diterima sebaik dia. Sang istri dengan marah menendang pintu dan pergi. Setelah tenang, memikirkan kembali beberapa hari terakhir, dia akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Besok adalah hari terakhir. Dia mengirim pesan ke semua siswa di kelas, menyuruh semua orang untuk berkumpul di aula pada jam 12. Setelah berkumpul, guru itu mengatakan bahwa Jerman telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah secara membabi buta memaksa orang untuk bekerja keras, menyebabkan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Adil, hanya gelombang yang dapat mengubah hal-hal ini. Mulai dari sini, gelombang akan menyapu bersih seluruh Jerman. Para siswa satu persatu bertepuk tangan tanda setuju. Seorang siswa yang sudah sadar tidak dapat mendengarkan lagi, berdiri untuk memprotes. Siapa sangka sang guru akan meminta siswa untuk menangkap pengkhianat, mendiskusikan bagaimana menghadapinya, menggantungnya atau memenggal kepalanya, atau terus-menerus menyiksanya, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan baru. Harus dilakukan. Sekarang guru melihat mereka. Apakah Anda menyadari apa yang Anda lakukan? Di kelas pertama, dia bertanya kepada semua orang, apakah kediktatoran sekarang menjadi kenyataan? Ini persis apa yang mereka lakukan, mengaku lebih unggul dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, tidak termasuk mereka yang tidak setuju. Ini adalah kengerian kediktatoran. Setelah mengatakan itu, guru meminta maaf. Siswa, dialah yang membuat eksperimen melampaui batas. Tetapi sekarang setelah gelombang selesai, para siswa sangat bingung. Satu persatu mereka berdiri dan pergi. Tapi gurunya lupa kalau organisasi ini punya pendukung yang semangat. Dia stuck di dalamnya. Kepada guru apapun yang dia katakan, dia bahkan berinisiatif untuk meminta menjadi pengawalnya. Dia tidak membiarkan gelombang berakhir di sini. Ini akan membuat hidupnya kehilangan makna. Dia mengambil pistol, memerintahkan semua orang untuk berhenti bekerja. Dia ingin gelombang untuk terus bekerja. Seseorang keberatan, saya langsung melepaskan tembakan. Guru menasihatinya untuk tenang, tetapi dia telah kehilangan semua harapan, gangguan mental karena imannya yang hancur. Menelan bom rakitan tepat di depan semua orang. Setelah ini guru ditangkap oleh polisi. Aktivitas mistis ini akhirnya berakhir. Drama hari ini akan segera berakhir. Sampai jumpa lagi.